Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Risma di mata kuliah Finansial Teknologi. Untuk kali ini adalah pertemuan kita yang keempat, di mana pada sore hari ini Bu Risma akan membahas mengenai konsumen yang ada vintage yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas ya bagaimana perlindungan-perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Izin Bu Risma untuk share screen. Nah, sudah nampak terlihat ya di layarnya teman-teman. Pada sore hari ini, Bu Risma akan membahas perlindungan konsumen finansial teknologi ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih itu vintage, lalu jenis-jenis vintage-nya seperti apa. Lalu di tugas pertemuan kedua juga Bu Risma sudah memberikan tugas ya, di mana tugas tersebut nanti teman-teman bisa buat melalui Syakat, di mana Syakatnya sudah Bu Risma buka untuk materi tersebut, untuk pertemuan tersebut. Tulisannya tugas 1 Finansial Teknologi 2024-2025 ya. Nah, di mana kalau untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya perlindungan konsumen finansial teknologi. Nah, apa sih perlindungan konsumen dari finansial teknologi ini? Nah, kalau kita bicara perlindungan konsumen di era finansial teknologi ini ya sangat penting ya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan adanya vintage yang baru muncul. Lalu dengan adanya pesatnya perkembangan teknologi, konsumen itu dihadapkan pada berbagai inovasi, di mana inovasi-inovasi tersebut itu akan membawa manfaat sekaligus tantangan ya. Jadi untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perlindungan konsumen di financial technology saat ini khususnya yang ada di Indonesia, ya. Terus kita akan mengenal isu-isu apa saja yang ada di financial technology saat ini. Nah, untuk definisi vintage kemarin sudah Bu Risma jelaskan juga, tetapi di setiap pertemuan Bu Risma ini ya, apa namanya? Review ulang lagi, di mana teman-teman mahasiswa full online selain bisa bertanya melalui WhatsApp, juga bisa bertanya melalui Syakat ketika teman-teman sudah absen. Nah, definisi finansial teknologi ini adalah seperti yang Bu Risma katakan kemarin adalah kombinasi antara teknologi dan keuangan, di mana menciptakan suatu solusi baru untuk layanan keuangan. Jadi adopsi teknologi dan keuangan itu muncul yang namanya financial technology. Nah, di Indonesia financial technology ini cukup ya, cukup populer, cukup favorit, apalagi di kalangan teman-teman Gen Z. Nah, di sini di Indonesia ini mencakup berbagai layanan, yakni ada pembayaran digital yang telah kita pelajari kemarin, lalu ada pinjaman online, nah, terus ada investasi. Nah, pemahaman yang baik tentang vintage itu sangat penting bagi konsumen. Ketika teman-teman menggunakan suatu produk finansial teknologi, berarti apa? Teman-teman harus paham, teman-teman harus mengerti bahwa produk yang teman-teman gunakan itu adalah sudah dipayungi oleh badan hukum, di mana perlindungan konsumen atau perlindungan data diri teman-teman itu sudah benar-benar dipayungi oleh OJK maupun oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang kita akan memasuki yakni perlindungan konsumennya. Perlindungan konsumen itu kalau kita katakan ya teman-teman bahwa untuk perlindungan konsumen itu dia akan mencakup hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam menggunakan produk dan layanannya seperti apa. Ketika di era financial technology ini, vintage ini menjamur ya di mana-mana di segi kehidupan kita, itu akan menjadi lebih kompleks ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan adanya ketidakpastian dan resiko yang lebih tinggi, nah konsumen itu perlu dilindungi dari praktek yang namanya kerugian konsumen, di mana kita sebagai konsumen, kita sebagai ini ya, pelaku dari finansial itu
teknologi itu sendiri ada payung hukumnya, ada payung perlindungannya seperti apa. Nah, ini adalah, untuk kali ini kita akan membahas payung hukum perlindungan konsumen dari financial technology. Hmm. Yang pertama, kita membahas dulu mengenai regulasi yang ada di Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia memunculkan regulasi mengenai financial technology dan mengeluarkan regulasi mengenai konsumen, khususnya tadi ya di sektor financial technology. Nah, di sini OJK itu memberikan regulasi, salah satunya yaitu pengawasan lembaga keuangan dan memastikan bahwa konsumen-konsumen itu mendapat informasi yang jelas dan tidak ada penipuan. Nah, sekarang kan banyak ya, yang Bu Risma kemarin bilang bahwa, yang namanya pinjaman tuh ada yang pinjaman online tuh kan sangat menjamur ya dan itu ada yang legal, ada yang ilegal. Di mana pinjaman-pinjaman online yang legal itu dia akan berpayung hukum pada Bank Indonesia, pada OJK. Ada syarat dan ketentuannya berlaku sebelum teman-teman melakukan peminjaman dana untuk baik itu untuk modal maupun untuk hal lain lainnya yang berhubungan dengan financial teknologi. Nah, itu sudah dijelaskan pokok-pokoknya. Ketika teman-teman, menjumpai nih, pinjaman-pinjaman yang di mana tidak ada regulasi yang atau payung hukumnya yang ada di Indonesia, pasti akan teman-teman yang pertama, mungkin akan lebih mudah ya, tapi balik lagi, regulasinya bagaimana, dia berpayung hukum atau tidak, Bank Indonesia menjamin atau tidak, OJK menjamin atau tidak. Nah, itu perlu teman-teman lihat, perlu teman-teman baca, karena banyak kalau kita misal buka Instagram atau buka apa, kita buka satu nggak sengaja buka satu aja tuh feed kita yang itu. Nah, tiba-tiba, eee, feed-feed yang lain itu kayak masuk, itu kayaknya sudah apa ya namanya ya, misal nggak sengaja nemu pinjaman online kayak gitu kan, terus lainnya juga masuk. Nah, kita bisa cek itu di situ, bagaimana itu bisa ilegal atau legal. Nah, kalau cara ngeceknya bagaimana? Kita lihat apakah sudah terdaftar di OJK, apakah sudah terdaftar di Bank Indonesia. Nah, itu perlu teman-teman pastikan lagi guna apa kan? eh, Menghindari yang namanya tindakan penipuan di kemudian hari ya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai inovasi finansial teknologi. Nah, kalau kita berbicara ya mengenai inovasi finansial teknologi ya, banyak sekali inovasi-inovasi dari financial teknologi itu sendiri, yang mana biasanya apabila kita melakukan pendaftaran sesuatu, itu kita membutuhkan yang namanya verifikasi data, ya kan? Ketika verifikasi data itu ada ya, kita harus memasukkan nomor NIK, nomor KK, mungkin apa nomor handphone, itu kan adalah hal-hal yang sifatnya pribadi ya, teman-teman. Nah, dengan adanya inovasi vintage ini memberikan banyak kemudahan dari yang tadi yang awal saya bilang yakni kemudahan ada namanya kemudahan akses, terus akses cepat layanan keuangannya. Namun inovasi ini juga itu akan membawa yang namanya tantangan baru termasuk tantangan mengenai keamanan data. Nah, tantangan mengenai keamanan data ini sangat benar-benar sangat riskan yang namanya dengan resiko penipuan ya, teman-teman ya. Kalau misal, data teman-teman tersebar, teman-teman datanya bisa digunakan untuk rekening penipuan dan lain-lain, nanti yang rugi siapa ya? Teman-teman sendiri, karena teman-teman tidak melihat yang namanya regulasi atau payung hukum yang ada untuk aplikasi finansial teknologi yang teman-teman akan jalankan. Nah, jadi ini Bu Risma berharap pun bagi siapapun ya, apalagi teman-teman Gen Z, yang menggunakan produk finansial teknologi ini benar-benar dibaca dulu, apa sih syarat dan ketentuannya, bagaimana payung hukumnya. Nah, itu benar-benar harus kalian cermati. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai tantangan dan keamanan data. Nah, aman nggak sih kayak gitu kan? Tempo hari itu pernah ya, Kominfo itu datanya sempat dihack, data-datanya warga Indonesia di mana
Data tersebut adalah merupakan data krusial ya, seperti KTP dan lain-lain. Nah, itu kan adalah data-data krusial ya, data pribadinya kita ya. Nah, bisa nggak vintage eh, kendalanya adalah keamanan data? Saya bilang bisa. Kenapa bisa? Karena ketika teman-teman menggunakan atau memasukkan datanya di aplikasi-aplikasi vintage tadi ya, saya balik lagi, yang tidak berpayung hukum dengan jelas, ya sudah, datanya teman-teman sudah tersebar. Karena di situ sudah, sepertinya ya, saya tuh pernah baca, salah satu yang namanya pinjaman ilegal financial technology ya, salah satu aplikasi di mana aplikasi tersebut eh aplikasi tersebut menambahkan bahwa ya itu namanya data data-data data foto dan lain-lain itu menjadi dapat apa ya, menjadi, intinya adalah pihak dari vintage-nya itu dapat mengakses data, baik itu data personal ataupun data pribadi maupun foto-foto yang ada di aplikasi vintage kita. Nah, itu kan termasuknya bahaya ya. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Balik lagi, literasi membacanya harus benar-benar ini dipahami lagi, syarat ketentuannya bagaimana, caranya bagaimana. Jangan menjadikan kita itu sebagai mm, pengguna vintage, tapi kita sendiri nggak membaca tuh literasinya seperti apa. Nah, itu perlu dipahami lagi ya teman-teman. Nah, lalu tantangannya. Nah, salah satu tantangan utama adalah keamanan data. Lah, penting ya ini ya. Konsumen harus waspada terhadap potensi pencurian data pribadi dan penipuan online. Nah, penting untuk perusahaan vintage untuk menerapkan protokol keamanan yang kuat. Nah, balik lagi, di mana perusahaan-perusahaan vintage yang legal ya, yang berpayung hukum, dia akan mendaftarkan vintage-nya itu ke OJK dan mendaftarkan vintage-nya itu ke Bank Indonesia, di mana ada payung hukumnya terkait dengan teknologi dan keuangan. Nah, ini pasti ada protokol-protokol keamanannya yang kuat. Ketika data kita tersebar berarti apa? Berarti vintage yang kita gunakan itu adalah data keamanannya adalah data yang tidak kuat ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara kita sebagai konsumen atau pengguna vintage ya? Nah, yang pertama adalah adanya edukasi konsumen. Ketika yang namanya ada edukasi konsumen, itu adalah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dari finansial teknologi itu sendiri. Nah, dengan pengetahuan yang tepat, tentunya ya, konsumen itu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari resiko-resiko dari vintage itu. Nah, biasanya ini ada kayak adminnya ya mungkin ya terkait dengan lembaga-lembaga yang diperlukan. Jadi kalau misal ada financial technology, ya teman-teman baca dulu nih literasinya seperti apa, pengedukasiannya seperti apa. Kan sekarang bisa nih lihat review-reviewnya seperti apa. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk mengetahui bahwa ini tuh bener apa enggak. Terus ya nggak semuanya harus percaya pada review ya teman-teman. Cuman kita bisa nyari badan hukum untuk vintage ini. Apa dia sudah berbadan hukum atau belum? Sudah diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia apa belum? Nah, itu benar-benar sangat penting. Nah, tadi di awal Bu Risma sudah mengatakan bahwa ada peran yang namanya peran dari Bank Indonesia ataupun peran dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas dari Jasa Keuangan ini tidak hanya diperuntukkan untuk lembaga keuangan-keuangan bank saja yang sifatnya yang mereka mempunyai outlet, mempunyai gedung, mempunyai tempat. Nah, untuk lembaga keuangan yang sekarang ya, lembaga keuangan setara finansial teknologi pun OJK juga ini menerapkan ini ya berperan penting dalam melindungi konsumen di sektor vintage karena mau ndak mau ya teman-teman sekarang ini untuk nasabah-nasabah finansial teknologi atau konsumen-konsumen pengguna vintage ini juga banyak ya. Di sini OJK ini memberikan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan vintage ini beroperasi secara etis dan transparan. Nah,
balik lagi dulu itu pas awal-awalnya ada pinjol online itu, ketika misal telat nih nggak bayar, lupa misal telat nggak bayar sehari, udah langsung di blast itu, WA-WA-nya di blast, yang ada di kontak kita di blast semua. Nah itu kan apa, berarti kan sudah nggak sudah adanya pembocoran data. Nah ketika kita menekan kesepakatannya, ya itu teman-teman baca lagi, literasi membacanya teman-teman diperhatikan lagi. Hmm. Bahwa di sini peran OJK itu sangat penting ya, bahwa dia berperan secara etis dan transparan untuk memastikan bahwa perusahaan vintage itu beroperasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, kok harus transparan? Kenapa? Nah, transparan dalam informasinya adalah hal yang sangat penting bagi konsumen ya teman-teman ya. Di mana perusahaan vintage itu harus memberikan informasi yang jelas, biaya yang jelasnya berapa, resiko apa aja, syarat dan ketentuan layanannya bagaimana. Ya, hal ini untuk menghindari penipuan ataupun kebingungan dari konsumen si pengguna dari financial teknologi itu sendiri. Teman-teman baca lagi kontraknya, jangan asal tanda tangan digital atau jangan asal checklist. Nah, seperti itu ya. Kan kalau semisal teman-teman mau komplain pun kan teman-teman yang sudah menyetujui sendiri kan ya. Berarti kan mungkin nanti bisa balik lagi kesalahan ada di diri kita sendiri ya gitu. Jadi lebih waspada dan literasi membacanya juga diperbanyak. Nah, transparansi ya itu penting tadi ya. Biayanya bagaimana kalau menggunakan finansial ini, kita mau transfer, biayanya berapa, kena administrasinya per bulan berapa. Nah, itu harus dipastikan lagi. Nah, ini adanya resiko penipuan. Nah, resiko penipuan ini meningkat ya. Seringkali ini sejajar dengan signifikan dengan adanya pertumbuhan finansial teknologi khususnya tadi yang ada di Indonesia. Warga negara Indonesia ini memang sedang ini ya, sedang senang-senangnya menggunakan vintage karena tadi ya aman, nyaman, lalu hemat biaya, lebih efisien, seperti itu ya. Nah, resiko dari penipuan ini akan terus meningkat dengan pertumbuhan finansial teknologi. Nah, teman-teman konsumen di sini juga harus waspada terhadap apa aja sih tawaran-tawaran yang kadang ya terdengarnya lebih baik, maksudnya terdengarnya lebih menggiurkan ya. Nabung di bank ini, bunganya sekian, 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 sekian. Deposito bunganya sekian, sekian, sekian. Melalui financial teknologi, kita udah penempatan dana dan lain-lain. Lalu kita nggak baca tuh syarat dan ketentuannya seperti apa. Ternyata syarat dan ketentuannya harus diambil setahun lagi dan lain-lain. Lah, itu adalah sesuatu hal yang harusnya tuh kita baca di awal. Nah, nih ya. Lalu adanya risiko penipuan ini itu akan meningkatkan kewaspadaan dari konsumen itu sendiri terhadap yang pertama, mungkin tawaran-tawaran tadi ya yang terdengar menggiurkan. Terus konsumen itu harus memahami resiko ini. Nah, ini adalah bagian penting dari perlindungan konsumen itu sendiri, ya. Nih, terus ada yang namanya kepuasan konsumen. Tentang checklist kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini kan nanti akan mengatur bagaimana konsumen itu puas atau tidak dengan aplikasi financial teknologi ya. Feedback dari konsumennya ini akan membantu dalam perusahaan-perusahaan vintage untuk meningkatkan layanan-layanan mereka. Lalu selanjutnya, nah, perlindungan hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai perlindungan hukumnya yang ada di Indonesia, perlindungan hukumnya ini adalah konsumen di Indonesia ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya terhadap praktik yang merugikan. Tadi ya sudah ada payung hukumnya dari diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, memahami bagaimana tentang hak ini membantu konsumen untuk berani mengambil tindakan jika teman-teman merasa dirugikan. Jadi teman-teman konsumen vintage pun jangan berdiam diri saja ketika ada yang namanya kerugian. Ternyata saya nabung di bank ini kok ada kerugian. Uang saya tiba-tiba kenapa terpotong ya tanpa adanya
pemberitahuan di awal tentang kontrak atau syarat ketentuan yang berlaku tadi. Nah, teman-teman jangan takut karena teman-teman itu sudah dilindungi oleh payung hukum OJK dan Bank Indonesia. Hmm. Nih, adanya kolaborasi stakeholder. Nah, kolaborasi antar stakeholder ini seperti pemerintah, lalu ada namanya perusahaan dari financial teknologi itu sendiri dan masyarakat, itu ya saya rasa penting ya teman-teman ya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan. Ketika kita bersama-sama mengatasi tantangan dan memanfaatkan vintage dengan baik, saya rasa vintage yang ada di Indonesia ini juga sudah cukup baik dan sudah dimanfaatkan dengan bijak ya, itu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara vintage, vintage ini perlindungannya lalu trennya di masa depan seperti apa. Nah, masa depan financial technology ini akan dipenuhi dengan tren sepertinya penggunaan artificial intelligence ataupun blockchain ya. Jadi konsumen itu benar-benar pengguna vintage ini benar-benar harus yang namanya mengikuti perkembangan dan memahami dampak terhadap perlindungannya. Ketika kita menggunakan suatu aplikasi tersebut, apa sih dampaknya? Kita menggunakan AI mengenai vintage itu apa dampaknya ya? Kita benar-benar harus membaca. Bu Risma tekankan sekali lagi yaitu kita baca dulu kontraknya di awal. Kita lihat lembaga penjaminnya siapa, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu salah dalam melakukan penerapan dari financial teknologi. Nah, baik, ini sudah sampai pada kesimpulan, di mana kesimpulan pada perkuliahan kita pada hari ini, sesi saat ini, perlindungan konsumen di era finansial teknologi ini ya suatu tantangan ya teman-teman ya. Dan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak tadi, dari pihak masyarakatnya, pengguna vintage, stakeholdernya, lalu pemerintah tentunya ya. Dengan pemahaman yang baik dan regulasi yang tepat, tentunya ya kita akan menciptakan lingkungan aman dan menguntungkan bagi semua konsumen finansial teknologi yang ada di Indonesia khususnya. Oke, ini dari pemaparan pertama tadi kita sudah membahas ya teman-teman ya mengenai perlindungan konsumennya bagaimana, lalu regulasi yang di Indonesia bagaimana, lalu data vintage, keamanan datanya bagaimana kalau vintage, lalu edukasi-edukasi finansial teknologi untuk konsumen, lalu adanya peran OJK tadi. Nah, nanti apabila ada teman-teman yang belum paham mengenai materi pada sore hari ini bisa ditanyakan langsung yang ada melalui WhatsApp group. Silahkan kalau kita mau buka untuk open diskusi ataupun ditanya langsung ke siakat ataupun japri ke saya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wafirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.